Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gambar apa ini? Ya, Soekarno ketika membacakan teks proklamasi. Tahukah kalian bagaimana Indonesia merdeka? Ya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini diawali ketika Amerika Serikat mengebom dua kota besar di Jepang, yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki. Akhirnya ketika itu Jepang menyerah pada sekutu. Nah, anak-anak, teks proklamasi sendiri ditulis di rumah Laksamana Maeda. Alamatnya ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Tokoh-tokoh besar yang menyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Sudarjo. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, dan ketika itu Soekarni mengusulkan agar Soekarno dan Hatta yang mendatangani teks proklamasi mewakili bangsa Indonesia. Pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, dibacakanlah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, setelah itu dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatma. Ketika membaca teks, tentu akan muncul kalimat pertanyaan di benak kalian. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang kata tanya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa biasanya menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kata di mana, kapan, siapa, dan mengapa tentu kalian tak asing. Di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, siapa menanyakan pelaku atau orang, mengapa biasanya berhubungan dengan sebuah alasan, sebab akibat, dan kata tanya terakhir bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan sebuah peristiwa. Nah, tugas hari ini adalah kamu buat peta konsep tentang kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Buatlah satu saja kalimat untuk masing-masing kata tanya untuk teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kamu buka lembar kerja siswa, kemudian buat satu kalimat tanya, apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Misalnya, kapankah terjadinya pembacaan teks proklamasi? Atau misalnya di manakah disusun teks proklamasi? Nah, seperti itu contohnya ya nak ya. Kemudian foto dan kirim ke WA Media. Nah, kalau tadi kita sudah belajar proses proklamasi, apa sih makna proklamasi itu? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa, kemudian menjadi pernyataan de facto. Apa sih pernyataan de facto? Pernyataan de facto adalah pernyataan atau pengakuan dari bangsa lain bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Keempat, memulai perjuangan sebagai negara baru. Makna yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Selama ini rakyat kita sudah sangat menderita. Karena itu setelah proklamasi, pemerintah harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Budian. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker saat kalian keluar. Tetap semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.